Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Hari ini saya berada di bagian terakhir dari bagaimana saya bisa mengurai tentang seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya, atau seorang pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Di poin ini saya melihat bahwa hidup seorang pelayan, hidup seorang hamba Tuhan itu harus punya misi yang pasti, saudaraku. Karena hamba Tuhan harus memahami bahwa hidupnya harus punya tujuan yang kekal. Sekali lagi, punya tujuan yang kekal, bukan tujuan yang sementara, bukan untuk kepentingan diri, bukan, tapi untuk tujuan yang kekal. Bagaimana kehidupan yang menyenangkan akan hati Tuhan, bagaimana dia harus mengenal Tuhan dan membuat Tuhan itu menjadi pribadi yang menjadi pusat dalam perhatiannya, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan karena kita hidup terfokus kepada Tuhan saja. Matius pasal 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sahabat-sahabat saya, menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi seorang pelayan Tuhan, perlu kita mengerti, tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Pikiran kita buat Tuhan, bagaimana tujuan arah hidup kita juga buat Tuhan. Total, saudaraku, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Kita mesti punya totalitas, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Baik tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, bahkan semua hal dalam hidup kita, kita mesti selaras dengan firman dan kehendak-Nya. Kita mesti mengerti bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Anda dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sudah ada perpindahan di sana. Kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Artinya kita punya waktu, kita pakai segala sesuatunya untuk kemuliaan, untuk kesenangan Tuhan saja. Seorang hamba Tuhan yang sejati, dia harus melayani dengan kerendahan hati. Jangan dengan kesombongan, jangan juga dengan keangkuhan. Apa sih kemegahan kita? Apa sih kehebatan kita? Siapa diri kita, saudaraku? Kita orang biasa, kita orang berdosa, kita orang-orang seringkali menyimpang dari firman Tuhan. Ya, faktanya kita adalah orang berdosa, tapi Dia ampuni, Dia layakkan, Dia angkat Anda dan saya. Mari kita melayani dengan kerendahan hati. Sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kuasa, tanpa pengurapan, tanpa perkenanan hati Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena semuanya akan percuma dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran, kepandaian, kehebatan kita. Semuanya akan nol, tidak ada hasilnya apa-apa, saudaraku. Tapi kalau Anda melibatkan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, dengan kesadaran yang benar, kesadaran yang kudus, bahwa kita adalah hamba yang berdosa, kita hamba yang biasa, tapi diurapi oleh Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan. Disitulah Tuhan akan memakai hidup Anda dan saya menjadi alatnya yang luar biasa. Pelayan Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita ajarkan tentang banyak hal, tentang berkorban, tentang melayani, tentang memberi, tentang mengampuni, ya, semua firman. Kita mesti taat kepada firman Tuhan. Firman bukan hanya menjadi sesuatu yang kita ingat, kita hafal, dan kita pahami, tapi kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam kehidupan hari lepas hari, biarlah hidup kita mencerminkan Kristus dalam segala aspek hidup kita. Tutur kata, tingkah laku, perbuatan, bahkan keputusan kita, segala sesuatunya mencerminkan Kristus dalam semua hal. Apakah pertanyaannya hari ini kita sudah mencerminkan kehidupan Kristus? Ya, menjadi sebuah perenungan buat kita. Apakah saya sudah hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Apakah saya sudah melayani dengan kerendahan hati? Apakah saya sudah taat kepada firman? Atau seringkali kita menjadi pembangkang? Apakah saya sudah mencerminkan kehidupan Kristus? Ya, lewat keluarga, lewat pelayanan, lewat komunitas. Hari ini ada kesempatan buat kita kembali melihat bahwa hidup kita harus mau diarahkan oleh Tuhan dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapakku yang baik buat firman yang bisa kami terima hari ini. Firman-Mu hidup, firman Allah kekuatan buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami adalah pemberita-pemberita kabar baik kepada banyak orang. Urapi hati dan hidup kami Tuhan, sehingga semua hal dalam hidup kami yang kami lakukan
untuk kemuliaan, untuk keagungan Tuhan saja. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.